سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para peserta kajian subuh Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga yang kita hormati Dr. Muhammad Safwan Jauhari, Puket Stiu Al-Hikmah, anggota Dewan Syariah Nasional MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, masih dijaga kesehatan kita hingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, baik itu sholat subuh berjamaah maupun hadir majelis ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dicatat Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini kita akan membahas terkait dengan e-money. E-money atau elektronik money atau uang elektronik ya. Ini sekarang zaman yang sudah lebih canggih ya, di mana kita untuk membayar sesuatu ya tidak perlu lagi kita membawa uang tunai, tidak perlu lagi membawa uang kertas, cukup dengan kartu ya, atau dengan server. Tadi sudah dijelaskan sama Dr. Sofwan. Jadi cukup dengan server. Seperti misalnya kita pakai ojek gitu kan, kita nggak perlu membayar apa-apa, cukup dengan aplikasi. Atau kita bayar tol, atau kita belanja di supermarket, minimarket, kita tidak perlu lagi pakai uang tunai, cukup dengan e-money. Apa hukumnya e-money? Prinsipnya di dalam Islam, bahwa muamalat adalah hukumnya dibolehkan. Ya, al-muamalat al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta ya'tiya dalilut tahrim. Bahwa hukum asal muamalat adalah dibolehkan ya, sampai ada dalil yang melarang. Jadi semua transaksi muamalat prinsipnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Yang dilarang di dalam Islam ya terbatas sekali, tidak banyak. Jadi salah kalau ada yang menganggap bahwa Islam banyak mengharamkan. Justru Islam banyak menghalalkan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW di saat beliau menyebutkan terkait dengan halal dan haram, beliau menyebut halal dulu. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang halal dulu yang disebutkan. Kenapa? Karena yang halal lebih banyak dibandingkan yang haram. Ya, Nabi kita juga di saat ditanya tentang orang yang haji, ya, ma yalbasul muhrim, apa yang dipakai oleh orang yang sedang ihram, apa yang boleh dipakai. Nabi nggak menjelaskan apa yang boleh, tapi yang Nabi jelaskan apa yang tidak boleh. Kenapa? Karena yang tidak boleh sedikit, yang dibolehkan justru lebih banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an ya, terkait dengan yang halal lebih banyak menyebutkan yang halalnya ya, lebih banyak menyebutkan yang haram. Kenapa? Karena yang halal itu banyak. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan harta di antara kalian secara tidak sah melainkan dengan cara bisnis, ridho sama ridho. Yang Allah sebutkan cuman terkait dengan yang nggak bolehnya. Yang nggak bolehnya jangan makan gitu kan. Selebihnya ya silakan. Kalau udah ridho sama ridho, insya Allah dibolehkan selama tidak termasuk hal-hal yang diharamkan. Jadi termasuk e-money juga ya adalah merupakan inovasi yang bagus ya. Inovasi yang bagus, kita nggak perlu lagi pakai uang tunai, nggak perlu lagi di kantong kita atau di dompet kita ada uang yang lembarannya banyak sehingga dompetnya tebal. Cukup kita membawa kartu dan kita bisa belanja, kita bisa masuk tol, kita bisa beraktivitas sehari-hari dan kita bisa mendapatkan kebutuhan kita tanpa harus kita membawa uang tunai. Jadi ini adalah produk yang inovasi yang merupakan bagian daripada yang dibolehkan dalam perkara muamalah. Tentunya segala sesuatu harus ada rambu-rambunya.
Supaya apa? Perkara yang dilarang di dalam muamalat itu tidak terjadi. Kalau perkara yang dilarang dalam muamalat tidak terjadi, maka insya Allah semuanya dibolehkan. Semuanya dibolehkan. Banyak yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya jual beli online? Boleh, tidak dilarang sama sekali. Selama perkara yang dilarang itu tidak ada. Apa yang dilarang? Yang dilarang dalam muamalah nggak banyak. Yang pertama adalah transaksi yang tidak jelas, gharar. Ya, intinya harus jelas sejelas-jelasnya, gitu kan? Transaksi yang tidak jelas. Yang kedua adalah maisir, ya, judi, spekulasi, ya, itu tidak dibolehkan. Yang ketiga ada unsur ribanya, nggak ada ribanya. Yang keempat nggak ada unsur dorornya, yaitu merugikan salah satu pihak atau menindas salah satu pihak, maka itu hukumnya dibolehkan. Jadi Islam sebenarnya banyak membolehkan ketimbang tidak membolehkan. Selama unsur-unsur yang dilarang tadi tidak ada, maka hukumnya dibolehkan. Dan muamalah secara keseluruhan tujuannya supaya tidak ada sengketa. Tujuannya supaya tidak ada sengketa. Selama ya perkara yang dilarang tidak ada dan tidak terjadi sengketa antara kedua belah pihak, tidak ada pihak yang dirugikan, maka insya Allah ya transaksi itu hukumnya adalah dibolehkan. Dan Majelis Ulama Indonesia lewat DSN juga sudah menerbitkan fatwa tentang dibolehkannya e-money selama memenuhi syarat-syarat yang dibolehkan. Semuanya pasti ada syaratnya. Sholat saja ada syaratnya, puasa saja ada syaratnya, wudhu saja ada syaratnya. Begitu juga e-money boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah terhindar dari perkara yang dilarang, terhindar dari gharar. Intinya transaksinya jelas, transaksinya jelas. Di saat kita menerima kartu e-money dari penerbit, ya, transaksinya jelas, ya, transaksinya jelas, berapa dia dapat ujrohnya, berapa dia dapat uang upahnya, ya, dan kalau ada transaksi ada biaya atau tidak harusnya jelas, jelas. Biasanya semuanya ada transaksi dan ada tanda tangan dan lain-lain, ya. Yang kedua adalah jadi transaksinya jelas, tidak ada spekulasi, nggak ada sesuatu yang bernilai judi, ya. Yang ketiga nggak ada ribanya, nggak ada riba, ya. Artinya kalau kita membayar pakai e-money, ya, nggak ada unsur ribanya di situ. Dan juga di saat kita mendapatkan e-money sendiri nggak ada ribanya. Kita menyerahkan uang ke bank penerbit e-money 10.000, uang yang tercatat di situ, ya, biasanya berkurang, ya. Kalau 10.000 mungkin 8.000, 2.000 itu uang apa gitu kan. Kalau uang ujroh dibolehkan, ya. Jadi uang ini biaya penerbitan kartu boleh, ya. Tidak dilarang sama sekali. Kemudian nggak ada unsur dorornya. Kita tidak mudarat sama sekali, justru memudahkan kita transaksi dengan adanya kartu e-money. Kemudian itu yang pertama, syarat yang pertama terhindar dari, ya, transaksi yang dilarang, ya. Yang kedua adalah biaya layanan adalah real, merupakan ujroh, ya, real ujroh, ya. Jadi biaya layanan harus diperjelas. Jadi penerbit, ya, penerbit kartu e-money harus memperjelas apa biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang kartu e-money, ya. Dan biaya itu adalah merupakan ujroh, upah, ya, upah. Jadi dibolehkan, ya. Jadi misalnya di saat diterbitkan kartu e-money ada pungutan biaya, boleh, ya, dibolehkan. Yang ketiga adalah dana yang dimasukkan, ya, dimasukkan ke dalam kartu e-money itu ditempatkan di bank syariah. Supaya apa? Supaya diputarkan dengan sistem syariah, ya. Jangan sampai kita masukkan ke bank konvensional sehingga dipinjamkan kepada orang lain dan bisa menghasilkan bunga lagi, gitu kan. Maka kita sama saja dengan memberikan pisau kepada pembunuh, ya. Jadi nggak boleh kita tempatkan dana kita itu di bank konvensional, ya, tapi di bank syariah. Selama belum ada bank syariah yang menerbitkan e-money, ya terpaksa kita pakai bank konvensional. Tapi kalau sekarang sudah ada bank syariah yang menerbitkan e-money, maka kita harus kembali kepada bank syariah, ya, bank syariah. Walaupun mungkin, ya, tidak 100% murni syariah, tapi kita lebih baik daripada kita menyalurkannya ke bank konvensional yang benar-benar memang menerapkan sistem bunga. Yang keempat adalah uang tidak hilang. Nah, ini yang beda syariah dengan non syariah.
uang tidak hilang di saat kartu hilang. Nah, ini kebanyakan di kartu e-money yang lain ya, itu kadang-kadang uang bisa hilang dengan kartu hilang. Nah, ini itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu berakibat mudarat bagi pemegang kartu e-money. Jadi selama kartunya nggak hilang, maka insya Allah itu sesuai dengan syariah. Jadi kalau kita hilang kartu, kita tinggal datang ke ke bank penerbit ya, dan dia bisa mengganti kartunya dengan nilai uang yang sudah kita masukkan ke situ masih ya dipindahkan kepada kartu yang lain. Yang keempat, itu yang keempat. Yang kelima adalah transaksi yang diterapkan ya antara penerbit dengan berbagai pihak, itu adalah transaksi ijarah ya, transaksi ijarah ya, atau transaksi jualah atau transaksi wakalah. Ijarah, transaksi ijarah misalnya kita masuk tol ya, itu transaksi ijarah, itu sewa fasilitas tol gitu kan ya. Transaksi jualah misalnya jualah ya, bisa kita memanfaatkan fasilitas ya, fasilitas dengan membayar pakai kartu e-money, maka itu juga jualah juga ya, itu namanya jualah. Atau wakalah bil ujrah, kita ya mewakilkan kepada bank untuk membayarkan ya tagihan dari fasilitas yang kita dapatkan ya, dengan memberikan upah kepada bank penerbit daripada kartu e-money. Jadi itu terkait dengan syarat yang kelima. Jadi transaksi antara penerbit dengan berbagai pihak ya adalah berupa transaksi ijarah, jualah, dan wakalah bil ujrah. Adapun transaksi antara penerbit dengan pemegang itu adalah bisa wadiah dan bisa qard. Ya, wadiah lebih aman daripada qard ya. Jadi transaksi wadiah atau transaksi qard. Jadi hukumnya, kesimpulannya adalah bahwa e-money hukumnya dibolehkan ya. E-money dan termasuk juga ya finance teknologi itu juga dibolehkan. Finansial teknologi juga dibolehkan. Ya, fintech ya. Fintech juga termasuk dibolehkan dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam muamalah. Yang kedua, biaya layanan adalah real, merupakan ujroh ya. Yang ketiga adalah ditempatkan di bank syariah supaya tidak diputarkan di dalam bisnis yang tidak sesuai dengan syariah. Yang keempat ya, uang yang ditanamkan di kartu e-money itu tidak hilang di saat kartunya hilang. Karena kalau kartunya hilang maka itu dharar ya, berakibat mudarat kepada pemegang kartu. Yang kelima ya, transaksi atau akad yang diterapkan antara penerbit dengan berbagai pihak itu berupa transaksi ijarah atau transaksi jualah atau transaksi wakalah bil ujrah. Sementara transaksi atau akad antara penerbit dengan pemegang kartu adalah akadnya wadiah atau akad qard ya. Jadi intinya adalah kartu e-money dibolehkan ya, dibolehkan dan itu memudahkan, melancarkan. Islam tidak membawa barang tapi membawa prinsip. Jadi prinsip-prinsipnya, terapkan prinsip dalam Islam, maka insya Allah semuanya dibolehkan. Dan hukum asal muamalat adalah dibolehkan ya, sampai ada dalil yang mengharamkan. Yang diharamkan jelas tidak banyak ya. Jadi jangan ada transaksi nggak jelas, jangan ada judi, jangan ada riba, jangan ada dharar ya. Kalau itu diterapkan maka insya Allah transaksinya dibolehkan, termasuk e-money sendiri, maka itu juga dibolehkan ya. Jadi nggak perlu terlalu mempermasalahkan. Kadang-kadang banyak yang terlalu melebarkan seperti bagaimana dengan diskon yang didapatkan di saat kita mendapatkan kita menggunakan kartu e-money ya. Dengan kita pakai kartu e-money ya, atau kita kita menggunakan OVO ya, kartu OVO kita mendapatkan diskon nggak ada masalah selama diskon itu tidak datang dari penerbit kartu ya. Jadi diskon kita pakai kartu Gojek gitu kan ya. Jadi selama diskon itu tidak datang dari penerbit maka itu tidak termasuk kategori riba. Kalaupun kalaupun kita misalnya ya kartu Gojek atau kartu Gojek, Ustadz kalau kita pakai kartu Gojek maka kita dapat fasilitas, dapat diskon gitu kan dari Gojeknya sendiri. Kalau akadnya adalah berupa wadiah, maka nggak ada masalah juga.
nggak ada masalah juga ya, karena tidak ada hutang berhutang di situ, tidak ada transaksi hutang berhutang ya. Kita titipkan uang ya di Gojek ya, di saat kita mendapatkan fasilitas dari Gojek, kita membayar dengan uang yang sudah kita titipkan kepada mereka. Mereka tinggal tarik dan kita diberikan diskon, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah di situ karena akadnya bukan akad qard, bukan akad qard. Kita tidak mendapatkan fasilitas karena kita memberikan hutang, bukan, tapi kita menitipkan uang. Jadi kan tadi sudah disebutkan bahwa akad atau transaksi antara penerbit dengan pemegang kartu itu tidak hanya dengan qard, bisa dengan akad wadiah. Kalau akad wadiah, maka tidak ada kendala terkait dengan fasilitas yang diberikan atau diskon-diskon yang diberikan kepada pemegang kartu. Jadi ini secara singkat terkait dengan e-money ya. Tadi ada Dr. Sofwan yang mungkin bisa menambahkan lebih banyak lagi terkait dengan e-money. Saya cukupkan sampai di sini, nanti kita buka ruang tanya jawab dan dialog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi ada sedikit masalah. Nanti jika Zoom-nya ini keluar sendiri, nanti akan disambungkan dengan link yang sama. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Dr. Muhammad Sofwan Johari. Kepada Ustadz Dr. Muhammad Sofwan Johari, falyatafadhal Ustadz. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sebentar. Di spotlight-nya nggak bisa ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, sekali lagi saya minta maaf nih, saya pertama kali masalah Zoom ya, padahal kita ini Zoom berbayar, tapi kok ada notifikasi tadi ini katanya tinggal 4 menit lagi. Nanti seandainya sudah putus, nanti tolong sambung aja lagi, nanti langsung kita nyalain dengan link yang sama ya. Nanti saya akan komplain karena ini berbayar, biasanya lancar, unlimited kok, ini tiba-tiba ada notifikasi tinggal 4 menit ini. Jadi mohon maaf, nanti saya komplainkan ke Zoom-nya nanti setelah acara ini. Baik, saya mau sedikit menambahkan, ini rata nggak tenang mau menambahkannya karena waktunya ada gangguan dari Zoom-nya ini ya, tinggal 3 menit katanya. Saya menambahkan sedikit dari Ustadz Yusuf bahwa tadi ada statement, ada hal yang disampaikan Ustadz Yusuf yang cukup bagus, itu bahwa kalau orang mengatakan Islam ini banyak mengharamkan, itu salah. Nah ini saya highlight ini, bagusnya. Jadi Islam itu justru banyak menghalalkan. Yang haram itu cuma sedikit. Apalagi kalau dalam bisnis yang sering saya bilang, ingat aja istilah maghrib. Maghrib itu artinya, itu singkatan saja ya, bukan menjelekkan maghrib. Bukan maghrib itu kan artinya terbenamnya matahari. Sholat maghrib, sholat yang dilakukan pada saat setelah terbenamnya matahari. Kalau negara maghrib itu negara tempat Ustadz Dr. Yusuf kuliah itu. Maroko, orang Indonesia nyebutnya. Tapi bahasa Arabnya maghrib. Nah, yang saya maksudkan dalam maghrib di sini adalah maisir, gharor, dan riba. Jadi yang diharamkan dalam bisnis itu, yang prinsip itu 3, maisir, gharor, dan riba, kemudian ditambah dengan hal-hal lain yang memang diharamkan dalam Islam, yang saya sering bilang bahwa yang diharamkan itu ada 2, satu yang bersifat umum, satu yang bersifat khusus. Yang bersifat umum itu artinya ya kayak syirik, doror, fitnah, dolim, itu semua hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam secara umum. Nah, bisnis kalau ada unsur syiriknya, ada unsur maksiatnya, ya haram. Ada unsur doror, berbahaya, itu juga haram. Nah, tapi kalau dalam masalah bisnis, urusan bisnis, istilah-istilah bisnis, yang diharamkan itu sebenarnya cuma 3, maisir, gharor, dan riba. Nah, makanya sering saya sampaikan suatu kaidah al-aslu fil muamalat al-ibahah, pada dasarnya berbisnis itu mubah. Nah, transaksi menggunakan e-money itu juga sebenarnya konsep dasarnya mubah. Kenapa ada yang haram? Kenapa ada yang haram? Ya kalau saya bilang, ya pengusahanya bukan orang Islam sih. Kalau pengusahanya bukan orang Islam, akhirnya dia kan tidak belajar tentang fikih muamalat. Yang penting dia asal bikin aja e-money. Yang punya ini ya, perusahaan yang memiliki e-money-nya ini.
Kan kebanyakan bukan orang Islam. Atau orang Islam tapi yang nggak belajar fikih muamalat. Jadi kalau ada unsur-unsur haramnya, ya kita bisa memaklumi. Kalau saya introspeksi, ya salahnya kita dong. Umat Islam yang nggak mau menjadi pengusaha. Umat Islam yang belum mau jadi pengusaha, atau umat Islam yang nggak bisa jadi pengusaha, gitu kan. Kesalahannya di situ. Harusnya kita, umat Islam ini yang menguasai industri, begitu ya. Nah, oke, ini tinggal 1 menit lagi ini. Jadi ini benar-benar gangguan dari Zoom-nya ya. Jadi ini karena udah kurang dari 1 menit, sebentar lagi akan mati. Nanti akan saya sambung lagi deh ya. Mohon maaf banget ini. Ini pertama kali malah ternyata gangguan dari pihak Zoom-nya ya. Jadi setelah ini nanti akan keluar sebentar lagi. Keluar dengan sendirinya. Kita tunggu nih. Nanti kalau sudah itu nanti saya sambung lagi. Atau jangan-jangan notifikasi dari Zoom-nya yang salah ini. Oke. Kemudian yang masalah berikutnya ingin saya tambahkan adalah masalah fatwa DSN MUI. Ini masih nyambung ya, Fadlan ya? Fadlan? Halo? Masih kan, masih. Masih ya? Masih Ustaz ya? Oke. Jadi masalah fatwa.